izin. Ini kan sebenarnya dari tahun 2017 kalau tidak salah. Ya, dari tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, banyak juga masyarakat yang menanyakan kenapa baru sekarang gitu menggugatnya gitu. Kenapa enggak dari awal gitu. Saya udah bilang dari tadi kan, saya menunggu. Gitu. Nunggu sekian lama. Kerja sama dengan sekolah. Dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya. Boleh tanya ke Mbak Ino, ke siapa ke. Aduh, saya juga. Saya nggak pernah. Nggak pernah begitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Lesti ingin bertemu Om, masih membuka pintu damai juga nggak sih Om terkait hal tersebut mungkin? Saya manusia, saya orang muslim, dia tahu. Saya ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Karena Allah mau saya. Saya untuk bisa malas lagi. Oh, Saya tahu, ya. mungkin memang tidak hanya untuk permasalahan royalti aja, tapi memang niat baik dari Om. Dari awal saya tua, saya konfirmasi. Ini betul sih ini nih. Siapa yang nyuruh apa ini jaket dari sendiri? Kenapa lama ciptaan itu? Informasi itu aja nih cukup. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya nih. Dengan dia telepon aja. Mas saya mau pakai lagunya ya. Mas kalau bayar. Bayar belakang. Yang penting ucapan saya oke dulu. Berarti kan ada assalamualaikum. Ada ngomong gitu. Kita ini nggak ada apa-apa sama sekali. Apakah dalam arti kata lain Om menekankan dalam hal etika ya Om? Iya, Sebenarnya. dia kan maksudnya banyak sekali pecinta yang mau menuntut artis-artis di dalam pesawat ini karena tidak ada keberanian ya. Oh, ini kan kuasa hukum Lesti itu sudah apa ya? Mungkin bisa dikatakan berstatement ya bahwa beliau itu menghormati apa yang mungkin sekarang memperjuangkan. Gitu. Nah itu gimana tuh merespons? Jadi ya dia intinya nggak apa-apa lah kalau memang melapor gitu itu. Ya, tapi kuasa hukumnya Lesti ya, sudah menjawab gitu apa yang sekarang jadi permasalahan. Menjawabnya kan di media. Ya kan, saya bukan tanya ini, menjawab kita. Saya bukan tanya. Saya ego, termasuk Islam ini. Orang lain, orang lain saya tujuan itu. Itu. Boleh berstatement apa segala. Sekarang satu melihat gue ini yang dulunya semua antipati sama persoalan ini kayak Omar Irama Purana apa sih dia bilang sekarang lah kita ada urusan Lesti ya kan dulu nyanyi Surabaya berapa orang itu maju sama ya kan Ahmad Dhani itu sekarang kamu gue sih gue gratisin sekarang kenapa sekarang lagi jadi begitu harus ini konstan dong kalau kamu memperjuangkan hak cipta jangan lihat yang lagi ramai. Ya, benar. Begitu. Berarti harapan Om bisa dibilang ini duduk bareng ya Om. Bisa dalam permasalahan ini Om ya. Pada intinya Om. Bukan ingin duduk bareng gimana sih? Ada ngomong lah. Dan kita orang Indonesia apalagi Lesti orang Sunda sama saya juga orang Sunda. Tidak ada. Ya, saya orang tua Lesti baru. Saya udah 35 tahun. Lesti kan baru. Masa penyanyi baru gitu nyontohin yang lain. Maksudnya ini saya begini juga maksudnya untuk warning ke penyanyi-penyanyi yang lain. Saya pakai lagu. Kalau dia misalnya tidak izin pun ada santunnya, nama ciptaannya tulis lah. Udah nggak bayar, nama ciptaannya itu kasihan banget. Karena sendiri tahu sendiri lah, sekarang kehidupan cipta daerah setelah perdagangan nggak bisa, semua dari digital. Oh, untuk lawyer yang lagi kuasa hukumnya Lesti
kuasa hukum LST kan udah bicara tadi Instagramnya udah bikin pernyataan bahwa kasus ini masih mereka masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Mungkin gimana tanggapan bagaimana menggunakan asas praduga tak bersalah mungkin dari pihak pengacara. Boleh aja takdir. Jadi sebenarnya yang dilakukan kuasa hukum, langkah yang dilakukan seorang kuasa hukum seperti itu. Harus melakukan prosedur tak bersalah. Jadi jawabannya itu ya kita juga berbuat seperti itu. Kita kan dugaan berawal dari kita tetangga klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada pulau nawon, nggak ada sowannya kan itu. Awal kan bisa kita dengan sendiri kan. Berawalnya dari situ. Berhubung itu tidak terlaksana, datang ke kuasa hukum ke kantor kami, ke kantor Hamil Lokom. Jadi kami ambil langkah untuk negur. Secara tidak langsung, oi, itu lagu Pak Yomi. Enggak. Bilang dong ke Pak Yomi assalamualaikum. Bilang dong kan gitu. Secara tidak langsung begitulah intinya. Jadi ya langkah hukum yang bisa dilakukan seorang kuasa hukum pasti itu yang bisa dilakukannya. Karena dikenal juga enggak. Nah, setelah teguran pertama tidak ada respon dari lestinya sendiri lah khususnya ya. Masuk ke teguran kedua. Itulah langkah hukum yang dilakukan kepada hukum. Setelah teguran kedua, juga nggak ada respon. Terus apa lagi langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum selain pelaporan? Cuman itu langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum. Jadi kita kuasa hukum itu melaksanakan amanah atau perintah dari klien. Gimana sih cara komunikasi dengan istri? Saya ingin tahu banget itu informasinya. Kenapa nama penciptanya nggak ditulis gitu loh? Kan itu berawalnya dari situ sebenarnya. Nah, karena ada celah di dalam undang-undang hak cipta dalam perlindungan pencipta lagu atau yang punya karya, semuanya itu kalau kita sasupalkan ke pasal, semuanya masalahnya izin. Baik itu seperti pasal 113 itu ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya izin itu ada, terdata pidana bisa hilang. Gak ada bisa perdata itu. Kalau setelah izin, pidananya nggak berlaku. Kan udah diizinin. Kalau masalah apa, itu di luar itu. Mungkin itu ada hitungan, yang penting izin. Karena yang dilindungi di undang-undang hak cipta itu izin memproduksi, izin manaransemen gitu kan, izin untuk menambah lagu. Yang dilindungi itu tanpa izin, semuanya boleh mendistribusikan, semua boleh mengcover, semuanya boleh merubah aransemennya, tapi izin itu salahnya cuma disitulah. Ya mudah-mudahan kita dengan langkah ini bisa dapat respon yang bagus dari respon. Itu yang kita tunggu sampai sekarang. Sampai terjadi laporan dan bergulirnya sampai hari ini, kita masih menunggu respon dari dulu. Yang mana kita lakukan Pak Yudi, respon. Kita jauh. Tolong respon. Jangan takut diperas. Kan ini dapat mendengarkan. Jadi kami mewakili sebagai kuasa hukum Pak Yudi, kami lakukan secara langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan. Gitu. Jadi jangan dipersalahkan kenapa harus dilaporkan. Langkah kami apa lagi? Setelah Bang, terus dari pihak lawyer
sebelah juga kan argumen pembelanya cuma mengandalkan asas peraduga tak bersalah. Apakah itu tanda Bang bahwa pihak sebelah itu udah terpojokkan karena nggak ada pembelaan Oh, lainnya? tidak, semuanya itu orang hukum itu memang harus melakukan langkah hukum itu seperti harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi kami setelah ini laporan, ya silakan nanti penyidik yang hasil penyelidikan seperti apa, kita juga nggak bisa tahu. Kita cuma bisa menyerahkan, kami duga nih Lesti ini begini nih. Ini bukti kami yang ada. Dan hal-hal bukti kami, laporan kami diterima. Tetapi soal nanti dalam hasil penyelidikannya berlanjut atau tidak berjalan atau tidak sampai itu kemudian hijau atau tidak, mungkin itu di luar kuasa kami karena itu bukan tupoksi kami gitu. Cuman kami bisa mendampingi, mengiringi, mengikuti perjalanan kasus itu saja. Penegasan aja Bang, mungkin berarti hanya satu lagu saja yang dilaporkan, kan? Apakah ada beberapa lagu Bang? Ada beberapa lagu. Totalnya berapa lagu? Oh, yang kami jual sekitar 4-5 ya. 4 atau 5. Judulnya yang saya tahu lah ya, bagai ranting yang kering, Cinta Bukanlah Kapal, Arjuna nya buaya buntung. Ya, Mau coba seperti Bang Dong juga. Jadi itulah, itu kalau kita cuma ambil sedikit, cuma untuk berkomunikasi gitu. Oke, Bang, ini kan 4 lagu ini kan mungkin ada yang berspekulasi di luar sana. Kenapa harus lagi yang dilaporkan? Kenapa tidak pengundangnya ataupun pihak penyelenggara yang ikut juga turut dilaporkan? Kenapa harus hanya Lesti? Ini jawaban kuasa hukum ya. Jawaban kuasa hukum. Klien kami Pak ini datang ke kami mengadukan cerita itu ke kami di tahun ini, di bulan ini. Makanya kami melakukan pertama. Kenapa Lesti? Karena klien kami membawa yang mau kasih catatan namanya Lesti. Yang kedua, kenapa baru sekarang klien kami baru datang di tahun ini ke kita? Oke, ada telepon. Itu jawaban kuasa hukum. Ya kan? Kenapa nggak dari dulu? Kita juga upaya ini belum datang. Gimana kita mau laporkan? Yang penyelenggaranya apakah turut nanti? Oh, itu kan beda. Konsepnya berbeda. Jadi itu berbeda. Jadi ini kita belum bicara sampai ke performa lain. Jadi kan sebenarnya saya sudah ceritakan dalam perihal pelanggaran hak cipta ada yang namanya performa right, ada namanya mechanical right. Nah, gitu lah. Oke, berarti mungkin bisa diskusi lagi. Pak beberapa kali mungkin sudah mendatangi rumah Lesti secara langsung kali ya, sudah bilang sudah mendatangi. Setelah itu ada komunikasi nggak? 3 kali. Dari bertemu sama siapa aja? Nggak ada sama sekali. Lesti atau Pilar yang keluar untuk menyambut. Pikiran saya dengan saya datang ke sana dengan lawyer bawa somasi, walaupun tidak ketemu tapi kan sudah diterima sama yang ada di rumah. Sampai dong ke Lesti apa tuh bilang itu sampai. Mau saya tuh begitu tuh langsung hubungi saya, maksudnya saya cuma ini itu doang sama apa ya. Sekarang kan cuma Lesti banyak yang pakai lagu itu, tapi banyak juga yang mainan gitu, bukan berarti gak banyak juga banyak. Oh, di laporan itu menegaskan aja adegan ada permintaan ganti rugi itu masih apa atau hanya Tidak ada, tidak pernah mencantumkan angka. Karena kan kalau dihitung tadi Om bilang mungkin mencapai 300 juta kan ya Om. Lebih dari 300 juta. 300.000. Oh, ribuan. Itu yang maksudnya yang harus bayar saya, bayar publisi. Keluarga itu 17 sekitar itu. Jadi kan ketahuan di YouTube bisa ketahuan. Tandanya begitu. Itu ada dalam ini.
yang bayarin enggak gitu apa. Sekarang deh urusannya langsung ke YouTube. Kalau orang-orang biasa punya YouTube itu, itu mah seperti ini musik tak pelangi itu terdaftar langsung dia ke YouTube sana, dapat gambarnya langsung dari sana. Gitu. Jadi dia pasti tahu. Salah musiknya kemarin di depan udah diklaim. Canggih lah yang juga. Jadi maksudnya apa ya? Assalamualaikumnya aja yang saya bilang tadi. Telepon saya mau pakai lagunya ini, saya bilang oke, berarti udah ini. Di luar soal pembayaran. Om tanya mungkin ada pesan secara langsung dari Om untuk PSD. harapan Tolong hargai aja lah. Itu aja proses. Tolong hargai. Para pencipta, semua kasihan lah. Kita di Indonesia ini lagi susah. Bukan berarti apa saya begini terus saya mau merasa ya Allah, saya masih dicari gua. Dicari ya. terakhir dari saya yang dibuat itu dari YouTube-nya itu YouTube Leslar atau apa? Enggak, saya memang permasalahan sampai situ. Saya cuma saya bilang tadi ya, saya cuma minta informasi Lesti. Apakah ini Lesti yang buat? Ini vokal Lesti bukan? Misalnya ya siapa yang bikin? Oh bukan saya orang lain. Siapa orang lain? Supaya itu informasi itu aja. Iya, maksudnya yang diambil yang dari Om buktinya itu dari YouTube-nya Leslar atau dari YouTube yang lain gitu? Saya nggak perhatiin masalah itu. Yang penting ada gambar Lesti, cover Lesti,